Tessa Kaunang memilih anggar sebagai olahraga yang digeluti selama beberapa bulan belakangan. Mendengarnya saja barangkali masih banyak yang awam. Namun saat melihat dua atlet anggar berlaga, unjuk ketangkasan menyerang dan melindungi diri dengan pedang, barulah banyak orang bisa membayangkan. Sekilas pandang, olahraga yang sudah ada sejak lama ini terlihat gampang dilakukan. Hanya membutuhkan teknik tanpa harus menguras banyak tenaga. Namun saat menjajalnya, Tessa Kaunang bahkan sudah menguras keringat sejak pemanasan dilakukan. Sekarang kita stepnya apa aja nih, Coach? Tadi kan sudah melakukan footwork anggar, klasikal senjata. Lalu kita lanjut sparring. Sekarang lanjut sparring. Ya. Lanjut sparring berarti lanjut tanding ya? Ya, lanjut tanding. Rasanya pastinya lebih segar. Cuman karena tadi memang ya gitu ya, kelihatan memang dari yang difokusin itu tangan. Jadi ya berasa pegel aja tangan gua. Kostumnya aja kurang lebih 30 juta. Betul, Yes, itu kan? Untuk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi itu adalah aset. Ya, aset untuk jangka panjang. Jadi ya meskipun mungkin di awal pengeluarannya agak banyak, cuman kan dipakainya bisa lama gitu loh. Kita nggak perlu beli terus. Meski tidak terlalu familiar dilakoni para artis, namun anggar bukanlah olahraga sembarangan. Setidaknya dari soal angka-angka uang, olahraga satu ini tergolong mahal. Untuk pedangnya saja bisa mencapai jutaan rupiah. Belum lagi untuk kostum dan atribut pelindung yang merogoh kocek paling dalam. Tessa Kaunang menyebut kostum yang dikenakan dibanderol dengan harga 30 juta rupiah. Sebuah angka yang dirasa wajar. Sebuah angka yang dirasa wajar ketika fungsinya melindungi sekujur tubuh agar tak tertusuk pedang lawan. Jadi kalau untuk cewek itu biasanya ada body protector ini untuk dada. Terus ada lapisan lagi kalau buat tanding. Plastron itu untuk pelapis lagi satu dan baru pakai bajunya. Tapi karena kita cuma latihan, jadi kita pakainya cuma ini aja. Ini kabelnya untuk nanti poin-poinnya supaya bunyi disambungin ini ke ke pedang. Dari bahan Kevlar, jadi dia nggak mudah bolong. Karena kita kan istilahnya modelnya ketusuk meskipun ujungnya tumpul, tapi kalau pakai tenaga yang keras bisa ketusuk orang, sakit juga gitu. Ini sekarang dipakaiinnya sampai sini, pelindungnya sampai leher. Dibikin sekarang seaman mungkin untuk bertanding, karena yang namanya orang bertanding ya kan pasti sekuat tenaga gitu. Apalagi kita juga latihannya itu bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Sebenarnya sih lebih terbantu lagi kalau kita latihannya ya mungkin kayak Anita kan nge-gym juga, jadi tangannya makin cepet kuat kayak gitu. Jadi memang sebenarnya sih ini ada sangkut pautnya semua, keterkaitannya ada semua. Jadi kalau buat saya tuh terpacunya ya semakin fit aja gitu badannya. Menghabiskan waktu berolahraga anggar menjadi salah satu rutinitas Tessa Kaunang belakangan. Selain mampu menurunkan berat badan dan membuat tubuhnya menjadi lebih bugar, olahraga satu ini seperti jadi pelampiasan atas rasa kesepian. Hampir 1 dekade menjanda, Tessa juga tak sungkan berbagai cerita soal angan tentang pendamping hidupnya. Meski sudah move on sejak lama, Tessa akui masih trauma jika harus menjalin cinta dengan orang berlatar belakang dunia keartisan. Lalu di usia sekarang, adakah target Tessa Kaunang untuk bisa kembali naik pelaminan? Kita harus move on, kita harus maju. Jadi kalau kita janda udah berapa lama? Gua 9. Aku 11. Nah, nggak bisa, saya pokoknya kalau udah siap, udah ketemu sama jodohnya, udah yakin, baru. Karena ya ini buktinya kita tuh sampai Anita 11 tahun, janda saya 9 tahun, bukan karena kita yang mau, ya? Bukan karena nggak laku juga, bukan kita yang mau, cuman kita belum yakin. Harus berhati-hati. Kita udah punya pengalaman kan. Betul. Jadi supaya nextnya kan kita juga bukan menikah hanya buat diri kita sendiri. Betul, kita ada anak. Ya iya. Aku dua juga kan. Iya. Jadi benar-benar harus apakah dia layak menjadi kepala keluarga untuk kita. Betul. Jadi nggak kalau dulu kan masih sendiri, masih single, belum mikir panjang mungkin lah gitu.